atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad. Berarti Muhammad berdosa enggak? Berdosa, tapi berdosa dalam... Nah, akrobat. Ini jangan akrobat dong. Enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang kita bukan bahas dosa yang seperti apa. Muhammad berdosa enggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa enggak? Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara. Yang pada saat menonton video ini, pastinya dengan tamu spesial. Jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Ya, mudah-mudahan sinyalnya sudah bagus nih. Fajri. Ya, Fajri, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan, Fajri. Fajri. Halo? Silakan nyalakan kamera. Tolong dibantu, Bang. Menyalakan kamera saja harus dibantu loh ini. Aduh. Silakan. Silakan. Nampaknya sinyal Anda belum beres nih Bang Fajri. Oh ya Bang. Kalau nggak dibantu nggak bisa. Iya, nampaknya sinyal. Oke. Kok bisa apakah sih Anda dari bisa tadi mendengar saya suara udah saya? mau 3 kali masih nggak beres saja sih. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Iya, dengan baik. Saya mendengar dengan baik. Coba, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, delay. Saya sudah bicara, suara saya sampai ke telinga Anda tahun depan. Nah ini susah kita diskusi. Bagusin dulu sinyalmu bagusin dulu, nggak beres kita diskusi begini. Ya, aduh susah. Sinyal. Pastikan sinyal Anda penuh ya. Kalau sinyal Anda nggak penuh kita susah mau ngomong. Gimana kita mau ngobrol? Suara saya Anda terima sebulan lagi, gimana mau ngobrol? Ya, Win, silahkan nyalakan kamera. Halo, Win. Halo. Silahkan nyalakan kamera. Muslim. Apakah Anda seorang Muslim? Enggak, bukan. Bukan. Lalu kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Silahkan nyalakan kamera. Anda kalau naik terus nggak ada tujuan, kasihan yang nonton loh. Mereka itu pakai kuota nontonnya. Mereka beli kuota, beli paket data nonton. Masa mau Anda suruh nonton kayak begitu? Jangan begitu. Kalau Anda naik gak punya tujuan, naik cuma cekikikan, janganlah ya. Kecuali Anda punya tujuan, apa yang mau Anda utarakan. Itu pun kalau nggak penting-penting ya jangan. Kalau Anda cuma naik, cuma ngomong semangat Bang, semangat. Udah banyak ngomong semangat. Yang ngomong semangat sama saya udah banyak, saya udah nggak perlu kalau semangat doang. Ya, bukan sombong, bukan apa-apa. Teman-teman, saya bukan sombong, enggak. Saya jauh dari kesombongan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ali Almanak. Silakan Ali Almanak, nyalakan kamera Anda.
Ali Almanak, nyalakan kamera Bang. Jangan grogi Bang. Jangan grogi, tenangkan dulu ya. Letakkan dulu HP gitu. Yuk silakan. Ali Almanak. Hari ini ya, selamat malam Bang. Selamat malam Ali Almanak. Kamera nyalakan dulu. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya gimana Bang? Saya ada makanan. Waduh. Lapar Bang, lapar. Sorry ya sambil makan ya. Sih kerjanya ngomong aja. Iya capek Bang, lapar. Makanya Bang. lapar. Ngoceh terus capek, lapar dan haus. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sambil makan lagi saya ini. Ntar, saya isi minum dulu. Hari ini pembahasannya apa Bang? Tadi panjang lebar, kita udah bahas apa-apa aja. Sebenarnya tantangan saya dari dulu begini. Coba tunjukin satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Coba. Biar itu kita bahas. yang sering saya dengar tuh dari live-nya Bang Edis itu tentang orang Islam menuhankan Nabi Muhammad ya, seperti itu ya. Itu lagi. Itu udah bosan Bang. Oh iya. Oke gini aja lah, nggak apa-apa lah kalau itu mau Anda, nanti saya disangkain lari lagi kalau bahas itu. Gini, saya mengatakan bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Lalu banyak di antara kalian salah paham. Kalian berpikir bahwa saya mengatakan orang Islam menganggap Muhammad sang pencipta. Tidak. Mempertuhan itu apa sih? Mempertuhan itu kan sama saja menjadikan Muhammad itu sesembahan seperti itu kan. Menjadikan Muhammad sesembahan. Maksudnya gimana? Artinya kami menyembah Muhammad gitu maksudnya. Menyembah itu apa? Menyembah itu kita menjadi hamba dengan yang mengikuti, mematuhi, mentaati dia. Ya. Oke. Baik. Apakah sebagai seorang muslim Anda harus menjadi hambanya Muhammad dengan cara mengikuti, mentaati dan mengikuti dia? Kalau mentaati ya wajib ya, karena Allah sendiri yang berfirman. Sebentar, jangan lari-lari ke Allah dulu. Anda mengikuti Muhammad, mentaati Muhammad, mengikuti perintah-perintahnya, betul? Betul. Oke, berarti itu mempertuhankan, betul nggak? Belum tentu kan. Baik, karena kan sekarang kita tes. Kalau ada seorang bernama Udin. Udin ini mengikuti setan. Patuh kepada setan. Mengikuti perintah-perintahnya, taat, takluk, tunduk kepada setan tersebut. Menurut Al-Quran, orang tersebut atau si Udin tersebut sedang mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Ya tentunya berarti dia mensekutukan Allah seperti itu. Mempertuhan setan atau mempertuhan Allah dia? Mempertuhankan selain Allah berarti. Oke, berarti dia mempertuhan setan. Kenapa dia mempertuhan setan? Perbuatan apa yang dilakukan sehingga kita cap atau kita simpulkan dia sebagai orang yang mempertuhan setan? Karena dia taat kepada setan tadi kan? Iya. Karena dia taat, karena dia patuh, karena dia mengikuti setan tersebut. Makanya kita simpulkan dia mempertuhan setan. Sekarang saya tanya, orang Islam yang sejati wajib tidak taat kepada Muhammad?
Wajib. Wajib dia patuh tidak kepada Muhammad? Ati Allah wa ati Rasul. Jawab simpel bang, wajib nggak dia patuh kepada Muhammad? Wajib. Wajib nggak dia mengikuti Muhammad? Wajib. Berarti dengan bahasa yang sama, maka orang tersebut mempertuhan siapa? Ya Allah lah, tetap Allah. Karena kan pusing saya dengan omongan mereka ini. Makanya saya sudah bilang bang, dengar bang, dengar. Ini ada gelas. Di dalam gelas ini berisi air. Kalau Udin minum, apa yang Udin perbuat barusan? Minum. Tapi kalau ada orang Islam, ambil gelas gini. Apa orang Muslim lakukan? Oh itu bukan minum, bukan minum. Itu pengecualian. Kalau Muslim, kalau begitu namanya bukan minum. Bang, sebuah perbuatan yang dilakukan, itu definisinya tidak berubah. Sekalipun orang yang berbuat itu ganti. Kalau Udin tahluk sama setan, patuh sama setan, mengikuti setan, berarti si Udin tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul? ya. Kalau Muslim sekarang, Muslim, patuh sama setan, taat sama setan, mengikuti setan, berarti seorang Muslim tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya nggak? Ya. Nah, sekarang setannya yang diganti. Setannya sekarang diganti. Kalau seorang Muslim patuh sama Muhammad, taat sama Muhammad, tunduk sama Muhammad, mengikuti Muhammad, berarti siapa yang dijadikan sebagai Tuhan di situ? Tapi kan Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan setan, Bang. Saya nggak menyamakan Setan dia itu dengan kan- setan. Yang saya tanyakan perbuatan seorang Muslim tersebut terhadap Muhammad, itu namanya mempertuhan. Aduh, susah ngomong sama kalian ini. Kalian pikir mempertuhan itu menganggap Muhammad pencipta alam. Bukan itu maksud saya. Yang bilang Muhammad pencipta alam siapa? Cuman kalian pertuhan dia. Dengan cara kalian menaklukkan diri kepadanya. Dengan cara kalian perlakukan dia sedemikian rupa. Tapi Di dalam bahasanya Quran, bukan Bang. pertuhan. Di dalam Quran ada nggak? Ada nggak orang-orang yang mempertuhankan ulama? Nggak ada, Bang. Coba baca surat At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah ayat 31. Sebentar. Heran ini tema udah dibahas berulang-ulang, udah ratusan kali. Masih belum paham juga. Orang kalian aja nggak tahu mempertuhan itu apa. Saya sambil makan teman-teman. Di Al-Quran itu kata-kata Rob itu bukan berarti itu artinya hanya Tuhan, Bang. Tetapi bisa jadi Rob itu bisa Tuhan, bisa Oke, Tuhan, kita baca aja Tuanku. terjemahannya. Coba abang baca terjemahannya tuh. Baca terjemahannya coba. Ada Tuanku, ada Tuhanku gitu. Oke, coba baca terjemahannya. Surah berapa tuh At-Taubah? At-Taubah 31. At-Taubah itu surat yang ke-29. At-Taubah itu surat nomor urut 29. Ayatnya yang ke-31. Kalau di Al-Quran ini kita carinya harus sabar, Bang. Iya, karena Anda nggak pernah buka Quran. Kalau Anda sering buka Quran, pasti udah Anda buang Quran ke tong sampah. Yang membuat Anda masih percaya Quran adalah karena Anda jarang membukanya. Makanya Anda masih percaya isinya benar. Ya, enggak gitu, Bang. Saya nih kalau Al-Quran ini Buktinya sudah Anda khatam suruh buka berapa Quran kali. bingung. Coba. Itu udah banyak yang ngomong, Bang, Karena tema ini saya- udah bosen, Bang. Ini udah sering banget tema ini. Saya heran kok masih aja Anda tanyain. Coba Bang buka di Google. Ya sudah dibawa dulu. Dibawa dulu, Bang.
Anda suruh buka Quran aja nggak ketemu. Nyari surat At-Taubah aja nggak ketemu. Pantesan Anda nggak ketemu di situ ada orang mempertuhankan alim ulama. Oke, kita kasih naik ada Bentar ya. Sebentar. Ini ada terlalu banyak orang yang naik nih teman-teman. Ada 74 orang yang mau naik. Kita kasih naik ada Snow White. Memang ada Snow yang bukan white. Snow White, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Malam Bang Edis. Shalom, Snow White. Sorry, aku bentar aja naiknya Bang Edis. Aku maaf mengganggu bentar. Aku bentar aja. Aku mau jelasin sesuatu soalnya. Aku naik Sebentar, di sini Snow karena White sebentar. Saya tanya dulu. Anda ini Kristen? Kristen. Trust the Lord. Oke, kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Karena saya tuh sering banget dikirimin live-nya Bang Edis sama followersnya Bang Edis. Dan kemarin itu ada beberapa followersnya Bang Edis yang marahin saya. Karena apa? Karena kemarin saya naik di live-nya Yusuf PI gitu. Oke. Jadi gini Bang Edis ceritanya. Saya nggak pernah lihat perdebatan agama di TikTok sebelumnya. Tapi kemarin kami ada Bible study online. Dan teman saya ada yang membahas tentang perdebatan agama di TikTok lah. Mungkin karena itu, makanya live-nya Yusuf PI itu lewat di beranda saya. Dan di situ kan ada tulisan Tuhan Kristen COD gitu. Atau Tuhan Kristen? COD atau juru selamat kok nggak selamat gitu kan. Nah, COD itu apa? Aku nggak cash on delivery atau aku nggak tahu maksudnya. Tapi aku tanya maksudnya itu COD apa? itu kan bahasa jual beli, cash on delivery. Maksudnya dibayar di tempat. Maksudnya gimana? Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Kayak gitu. Intinya aku banyak nanya ke dia. Terus waktu pertama kali kan aku nggak ada persiapan karena aku memang bilang aku bukan mahasiswa seminari, aku juga bukan pendeta dan aku nggak bisa menjawab banyak pertanyaan. Cuman aku pengen tahu kenapa dia tulis kayak gitu. Terus banyak hal yang aku nggak bisa jawab. Nah aku dimarahin nih sama followersnya Bang Edis. Kemudian aku turun lah kan. Seminggu belakangan aku catat semua apa yang dia bilang, tuduhan-tuduhan dan pertanyaannya ke Kristen. Aku catat. Dan aku siapkan jawaban beserta sumber dan ayat Alkitabnya gitu. Aku juga tanya ke pendeta dan segala macam. Tapi ternyata ekspektasiku tuh berbeda. Ternyata motivasi aku dengan dia itu berbeda. Motivasi dia adalah berdebat. Nah motivasiku adalah menjawab tuduhan dan pertanyaan dia. Nah kalau aku sudah menjawab pertanyaan dan tuduhan dia melalui ayat Alkitab dan dia tetap dengan perspektif dia mengartikan ayat Alkitab lewat perspektif Muslim, itu bukan urusan kita. Itu kan tidak bisa dipercaya ya Bang Edis ya. Iya, lalu dan dia juga kesimpulannya? Kesimpulannya followersnya Bang Edis itu marah karena
aku nggak nyerang balik tentang apa yang dipercaya oleh Muslim. Nah menurut aku nggak mau kayak gitu. Jadi karena begini, memang begini, karakter orang itu masih macam-macam. Ada yang modenya itu, makanya dalam tim kesepak bolaan, kesebelasan itu, ada yang penyerang, ada yang bisa dia bertahan doang, ada yang dia bisa menyerang juga, macam-macam seperti itu. Kalau saya sarankan, kalau Muslim bikin pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang sama itu harus dibalikin ke dia. Contoh. Misalnya, apa tuduhan Muslim? Kata Yesus, ini tuduhan Muslim ya. Yesus bilang katanya, perempuan tahu kan? Nanti kalau saya katakan di band nanti kita. Itu akan masuk surga. Nah, itu harus kita bantah. Karena dia tidak kutip ayat itu dengan lengkap. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, perempuan-perempuan yang demikian rupa itu, ya, SNDEL itu, akan masuk kerajaan surga lebih dulu daripada pemuka-pemuka agama Yahudi. Karena apa? Karena ketika mereka mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Begitu. Jadi poinnya itu adalah perempuan-perempuan yang demikian bertobat. Sehingga mereka masuk kerajaan surga lebih dahulu daripada para pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, setelah Muslim bikin tuduhan begitu, metodenya harus dibalikin dengan pertanyaan yang sejenis. Di dalam agama Islam gak ada pertobatan. Dalam agama Islam, pezina, pencuri masuk surga asal ngucapin syahadat. Tunjukin ayatnya. Nih, produk ajaran Muhammad. Di dalam ajaran agama Islam, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahu kan 2 kalimat syahadat nggak usah diucapin. Nanti kalau diucapin dipotong video saya dikatakan saya masuk Islam. Itu kerjaan mereka. Video saya banyak dipotong-potong sama mereka. Nah, di dalam agama Islam tidak ada pertobatan. Yang ada ucapkan syahadat, masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Ya, kata Muhammad. Walau dia berzina, walau mencuri masuk surga. Nah, itu metode untuk berdebat. Jangan jawab terus. Tapi ada yang Kristen begitu, itu pun tidak saya salahkan. Itu metode dia begitu. Ada Kristen Ya, itu ada? Ada. Maksudnya, ya kalau mau Bang Edis dengan cara menjawab mereka dengan mempertanyakan imannya, itu Bang Edis. Kalau aku nggak mau menyerang mereka, aku cuma menjawab. Dan itu pun juga saya aku nggak mau paham. naik turun gitu. Aku Saya nggak paham. sering-sering Gini, naik mungkin keadaan Kak Snow White mungkin White masih di negeri Konoha, masih di tempat yang banyak mayoritas Muslim. Jadi memang kalau menjawab Muslim memang resikonya begitu, dipersekusi. Tapi intinya gitulah, kalau metode yang baik. Kapan-kapan kita akan buka kelas apologetika. Jadi ini penting begitu. Di gereja itu tidak ada salah satu mata pendalaman Alkitab yang seperti ini. Ini penting karena pasti Islam ini akan bertemu dengan Muslim ketika berbicara tentang iman. Kita bicara iman doang ya. Gitu. Tapi kalau hubungan kemanusiaan, kita tetap harus menunjukkan rasa kasih sayang kita, persaudaraan kita kepada yang Muslim. Tapi kalau ngomong soal iman, kita nggak bisa kompromi. Begitu. Kita jawab mereka. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada kelas apologetika seperti itu. Makanya rumah apologet ya kalau belum berdiri, saya masih pusing kepala saya. Saya belum tenang. Seperti itu. Gitu ya, Kak Snow White ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Bang Edis promosi. Oke, siap. Pak Bang Edis tadi promosi yang di US dan segala macam. Siapa tahu kalau ke US bisa ketemu Bang Edis. Bisa belajar bareng. Bisa. Kalau main ke sini bisa, kabarin saja, bisa info ke saya. Oke? Oke. Saya turunkan ya. Oke, Shalom. Ya, kita lanjutkan yang kembali lagi ya. Kita lanjutkan kembali lagi.
Kita kasih naik ada Liana. Ini lama sudah tidak naik sini ya. Tidak tahu. Iya, silakan Liana. Nyalakan kamera Anda. Oke. Apa kabar Liana? Sudah lama tidak kelihatan. Iya, kabar baik Bang Edis. Lama gak kelihatan, kemana aja? Lama ya. Ya. Sorry ya teman-teman, saya sedikit kelaparan teman-teman. Ya, sambil makan. Ya, sorry ya. Bentar Bang Edis. Ya. Saya jarang-jarang, ini baru pertama kali kalau nggak salah siaran saya sambil makan. Atau 2 kali ini. Sering? Minum sering? Yo, kalau minum sering, makan maksud saya. Ya, Liana, selamat malam. Saya banyak kemarin yang banyak ngirimin yang video kepada saya kemarin. Iya, betul. Kamu diskusi dengan Gus Adam. Betul. Gus Adam bilang bahwasannya Edis TV inbox minta maaf, ampun. Betul itu ya? Betul. Betul. Sampai tadi sekarang Gus ada. Adamnya nggak naik-naik kemari nih. Saya mau tadi pengen ada. ditunjukin itu mana inboxnya. Begitu. Iya, tadi ada naik di room saya, tapi tadi katanya kecapean, jadi belum bisa klarifikasi gitu Bang Edis. Tapi nggak mungkin juga sih, itu aja gimmick aja menurut saya. Iya. Kalau akun dibikin-bikin dia bisa juga. Dia bikin akun Edis TV, followersnya 2 orang. Itu pun dia juga followersnya. Terus inbox bisa gampang bikin itu. Itu yang terjadi ketika Abdul Somad dibaptis. Ada akun Edis TV. Kan nggak semua akun Edis TV itu Edis TV yang sungguhan. Kan kalau cuma bikin akun palsu gampang. Betul. Bikin akun Liana gampang. Tangkep aja foto mukanya, cekrek. Terus bikin akun Liana, pajang mukanya jadi. Waduh, jangan dong Bang Maksud Edis. saya begini. Saya nggak laku ya. Maksud saya begini. Ada sebuah akun Edis TV, akun Edis TV palsu. Itu mengupload Abdul Somad dibaptis. Kemudian itu dijadikan konten oleh orang-orang Islam. Padahal yang bikin konten tahu bahwa itu bukan akun saya yang benar. Saya heran ya, kenapa begitu gitu loh ya. Tapi gini Liana. Pelakunya udah tahu Bang Edis siapa? Enggak tahu ya, pemilik akun Edis TV palsu. Ya, gini Liana, satu hal nih. Orang Islam juga. Satu hal Liana. Ya. Kamu kan sudah banyak mengiyakan saya kan? Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Tidak. Kalau yang iya betul iya. Yang iya saya iya. Iya, tapi banyak kan kamu iyakan dari statement-statement saya. Oke, yang mana? Saya Muhammad lupa, seorang Bang yang Edis. berdosa, betul? Enggak. Nah, baik. Dia mengajak kita berdebat, teman-teman. Baik. Jadi menurut Al-Quran Muhammad berdosa nggak? Waduh, kenapa sih? Kenapa Bang Edis? Aku nggak mau berdebat, tolong. Ya kalau nggak mau berdebat, sedangkan ini forumnya forum debat, gimana? Iya. Maksudnya yang mana Muhammad berdosa itu pernyataannya di mana? Coba. Di dalam Al-Quran. Ya. Baik, saya akan bukakan. Apakah menurut Al-Quran Muhammad itu seorang yang berdosa? Muhammad itu seorang yang berdosa. Bentar. Bentar ya. Saya akan bukakan Qur'annya. Perhatikan. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Ada Al-Fat ayat yang kedua, coba bacakan. Nggak dibuka dari situ aja Bang Edi, sebentar ya. Oh, nanti saya lagi yang ngerti Quran. Kalau saya terus yang ngerti buka, saya aja yang ngerti Quran nanti. Enggak, kan biasanya seperti itu Bang Edis. Al-Fat ayat berapa? Ayat Bang yang Edis? kedua, coba.
Al-Fat 29. Al-Fat Bukan. yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Atau Quran surat yang ke-47, coba. Yang mana ini? Saya buka Iya, yang oke, mana? Al-Fat dulu. Udah. Karena ada banyak Iya. surat dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad itu orang yang berdosa. Ya, silakan. Al-Fat ayat 2. Ya, itu 2. Coba bacakan. Liyagfiro lakallahu Artinya, percuma dibaca artinya Arabnya. aja. Orang nggak Oke. ngerti artinya. Ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. Jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad. Berarti Muhammad berdosa enggak? Berdosa, tapi berdosa dalam... Nah, akrobat. Lina, jangan akrobat dong. Enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita terjaga bukan dari bahas dosa dosa-dosa. yang seperti apa. Muhammad berdosa enggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa enggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ya, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke. Agar mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke. Berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Iya, memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang seperti apa dulu? Berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin Berdosa. ada dosa-dosa. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Allah seperti itu kan. Baik. Kalau memang Coba saya dosa, pengen kamu mungkin buat pengakuan, Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini Lina, Dari situ, Pak. gini Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali. Nanti saya dihujat lagi. Ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan Ya, hanya saya menuduh Gus konsisten. Adam bohong. Kamu juga bohong. Loh. Coba, Lina. Saya pengen. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah. Nggak Coba, mau. buka Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat harus. Maryam, surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam. Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang 17, apa bunyinya? Ini udah ke 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke.
Maryam ayat 17. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Gak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas kita ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Gak begitu ya. Oke, gini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul? Iya, dikatakan suci karena memang. Oke, mana yang lebih pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? Semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak nanya semuanya juga. Nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya yang berdosa atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Lina, Bang Edis? Gini, kalau kamu masih menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh Bang Edis ini. Ya menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau itu memang, menurut kamu. Masalahnya Islam tidak boleh menurut kamu. Gimana sih? Pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi ini ya. Kalau saya ngomong harus pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Ya, oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Silakan. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat itu,
Bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat. sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? Menurut ayat ini kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Iya. Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. Betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana? Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, berat saudara-saudara. Analoginya kok begitu. Loh, kok begini? Lina, Muhammad kena pengaruh sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke Bang Edis, oke. Oke, terima kasih Bang Edis. Nanti saya coba pelajari lagi ya. Baik. Saya mungkin harap. Kalau saya naik lagi saya membantah ini ya Bang Edis. Baik. Kalau kamu naik, coba berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum berubah. Oke? Oke, siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Oke, makasih Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah lama tidak naik, tapi naik ternyata sama saja. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini.
Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga, karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.